Papua memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari masa prasejarah hingga era modern. Awalnya, Papua dikenal dengan nama Irian Jaya, yang merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, Papua tetap berada di bawah kendali Belanda. Namun, pada tahun 1963, pemerintah Indonesia mengambil alih wilayah ini secara resmi melalui perjanjian dengan Belanda. Proses ini kemudian disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, melalui referendum yang disebut PEPRA, pada tahun 1969, di mana mayoritas penduduk Papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Namun, sejak saat itu, Papua telah menjadi pusat konflik politik dan gerakan kemerdekaan. Beberapa kelompok Papua menuntut kemerdekaan dari Indonesia, dengan dalih bahwa mereka tidak pernah secara bebas memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Konflik ini masih berlanjut hingga hari ini, meskipun ada upaya terus-menerus untuk mencapai penyelesaian damai. Pada tahun 2001, sebagai upaya untuk memberikan identitas yang lebih kuat kepada wilayah tersebut, nama provinsi ini diubah menjadi Papua dan Papua Barat, setelah pemekaran wilayah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan pemerataan pembangunan di wilayah ini. Sejak itu, Papua terus berjuang untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang lebih baik, sambil mempertahankan warisan budaya dan identitas mereka yang kaya. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketimpangan ekonomi dan konflik politik, semangat dan tekad masyarakat Papua untuk membangun masa depan yang lebih baik terus berkobar. Ini adalah bagian penting dari narasi yang membentuk Provinsi Papua hari ini. Papua dikenal dengan keberagaman etnis dan budaya yang luar biasa. Lebih dari 250 suku bangsa berbeda tinggal di wilayah ini, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisi mereka sendiri. Beberapa suku yang paling terkenal di Papua antara lain suku Dani, yang terkenal dengan tradisi pertanian berbasis berkelompok mereka, suku Asmat, yang terkenal dengan seni ukir kayu mereka yang indah dan rumit, suku Amungme, yang tinggal di wilayah pegunungan tengah dan memiliki hubungan erat dengan lingkungan alam mereka, dan suku Biak, yang tinggal di pesisir pantai dan memiliki tradisi nelayan yang kaya. Salah satu aspek paling menarik dari kehidupan masyarakat Papua adalah seni dan budaya mereka. Mereka memiliki berbagai tarian tradisional yang indah dan khas, seperti tari, war dance, dari suku Dani atau tarian, Yamko Rambe Yamko, yang meriah. Seni ukir kayu juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dengan motif-motif yang menceritakan tentang mitologi, kepercayaan, dan kehidupan sehari-hari suku-suku Papua. Selain itu, adat istiadat dan sistem kepercayaan tradisional masih sangat kuat di Papua. Masyarakat Papua mempertahankan hubungan yang erat dengan alam sekitarnya, mempercayai bahwa alam memiliki roh dan kekuatan yang harus dihormati dan dijaga. Ritual-ritual seperti festival panen dan upacara adat masih sering dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur dan alam. Meskipun telah terjadi modernisasi dan pengaruh luar yang semakin besar, banyak masyarakat Papua masih menjaga dan memelihara tradisi-tradisi mereka dengan bangga. Kekayaan budaya dan warisan yang mereka miliki menjadi bagian penting dari identitas mereka, dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat masyarakat Papua begitu unik dan menarik untuk dipelajari dan dijelajahi. Papua dikenal sebagai surga bagi para pecinta alam dan petualang karena keanekaragaman lanskapnya yang spektakuler. Dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga pantai pasir putih yang menawan, Papua menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan yang tak tertandingi. Salah satu daya tarik utama Papua adalah Gunung Puncak Jaya, yang juga dikenal sebagai Karstens Pyramid. Dengan ketinggian lebih dari 4.800 meter di atas permukaan laut, gunung ini adalah puncak tertinggi di Indonesia dan salah satu puncak 7 puncak tertinggi di dunia. Pendakian ke Puncak Jaya merupakan tantangan yang menantang namun memuaskan bagi para pendaki gunung. Selain pegunungan yang megah,
Papua juga memiliki hutan hujan tropis yang luas dan lebat. Taman Nasional Lawrence, yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO, adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang langka dan dilindungi. Dari burung cendrawasih yang eksotis hingga flora endemik yang unik, keanekaragaman hayati Papua sangatlah luar biasa. Pesisir Papua juga menawarkan keindahan yang menakjubkan. Pantai-pantai seperti Pantai Raja Ampat dan Pantai Biak menawarkan air laut yang jernih dan kehidupan bawah laut yang luar biasa. Raja Ampat terkenal sebagai salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia, dengan terumbu karang yang indah dan ragam spesies ikan yang mengagumkan. Dan jangan lupakan sungai-sungai yang mengalir di seluruh Papua. Sungai Baliem di lembah pegunungan Baliem, misalnya, menawarkan pengalaman menyusuri hutan hujan yang menakjubkan dan bertemu dengan suku-suku terpencil yang tinggal di tepi sungai. Keindahan alam Papua tidak hanya memukau mata, tetapi juga memberikan pengalaman spiritual dan kehidupan yang memuaskan bagi para pengunjungnya. Dari dataran tinggi hingga lautan dalam, Papua sungguh merupakan destinasi yang menakjubkan bagi siapapun yang ingin menjelajahi keajaiban alam dunia ini. Meskipun keindahan alamnya yang memukau, Provinsi Papua juga dihadapkan pada sejumlah masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara Papua dan bagian lain Indonesia. Akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan juga menjadi masalah serius di Papua. Sekolah dan fasilitas kesehatan seringkali terbatas dan terpencil, menyebabkan tingkat literasi dan kesehatan masyarakat yang rendah. Ini menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan dan ketidaksetaraan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Konflik politik dan sosial juga menjadi bagian dari realitas sehari-hari di Papua. Beberapa kelompok masyarakat Papua merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan bagian lain dari Indonesia, dan mereka memperjuangkan kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar. Konflik bersenjata dan kekerasan terkadang terjadi, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sipil dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam menjadi masalah serius di Papua. Pertambangan dan perkebunan besar-besaran seringkali merusak lingkungan alam dan mengancam mata pencaharian tradisional masyarakat Papua. Meskipun sumber daya alam yang melimpah dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, perlu ada pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan mencegah eksploitasi yang berlebihan. Meskipun tantangan-tantangan ini besar, ada upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan berbagai pihak untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di Papua. Program-program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sedang diimplementasikan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja, sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan melibatkan masyarakat Papua dalam proses pembangunan. Provinsi Papua telah lama menjadi pusat konflik politik dan gerakan kemerdekaan yang kompleks. Konflik ini bermula sejak era kolonial Belanda dan berlanjut hingga hari ini. Salah satu isu utama dalam konflik ini adalah perasaan ketidakpuasan sebagian masyarakat Papua terhadap pemerintahan Indonesia, yang mereka anggap telah merugikan dan menindas mereka. Gerakan kemerdekaan Papua sering mengadvokasi kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar bagi wilayah Papua. Mereka merasa bahwa mereka tidak pernah secara bebas memilih untuk bergabung dengan Indonesia pada masa lalu, dan bahwa hak-hak mereka sebagai suku bangsa yang merdeka telah diabaikan oleh pemerintah pusat. Konflik ini telah berdampak serius pada kehidupan masyarakat Papua. Kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan politik telah menjadi bagian dari realitas sehari-hari di wilayah ini. Namun, ada juga upaya yang terus dilakukan untuk mencapai solusi damai dan membangun dialog antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Salah satu langkah penting dalam penyelesaian konflik ini adalah dialog dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak.
Pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok separatis Papua telah diinisiasi dalam upaya untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan integrasi sosial di Papua. Ini termasuk program-program untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja, serta untuk mempromosikan partisipasi politik dan budaya masyarakat Papua dalam proses pembangunan. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, harapan untuk penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan damai di Papua tetap ada. Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak terkait, Papua memiliki potensi untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Provinsi Papua memiliki potensi besar untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu aset terbesar Papua adalah kekayaan alamnya yang melimpah. Papua memiliki cadangan mineral dan sumber daya alam lainnya yang sangat besar, termasuk tambang emas, tembaga, dan gas alam. Potensi pariwisata Papua juga sangat besar. Dengan keindahan alamnya yang memukau, termasuk pantai-pantai yang indah, terumbu karang yang spektakuler, dan pegunungan yang megah, Papua menawarkan pengalaman wisata yang unik dan tak tertandingi. Namun, potensi pariwisata ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan masih memerlukan investasi dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama dalam upaya untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Papua. Pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya diperlukan untuk memfasilitasi pergerakan barang dan orang, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah. Namun, pembangunan di Papua harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Perlindungan terhadap lingkungan alam dan keanekaragaman hayati Papua harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan memanfaatkan potensi alamnya yang melimpah, sambil memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif, Papua memiliki peluang untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Papua dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dalam mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan potensi pembangunan di Provinsi Papua. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebijakan, program, dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memadai, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program-program ekonomi yang inklusif. Ini termasuk investasi dalam pendidikan yang berkualitas, akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau, dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan lapangan kerja bagi masyarakat Papua. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan hak-hak asasi manusia secara umum. Hal ini mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah dan sumber daya alam tradisional masyarakat Papua, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik mereka. Masyarakat Papua juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam serta kekayaan budaya mereka. Ini termasuk upaya untuk melestarikan tradisi dan adat istiadat mereka, serta untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. Part 8, Harapan dan Masa Depan Papua. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Papua memiliki potensi yang luar biasa untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Harapan terbesar bagi Papua adalah mencapai perdamaian, stabilitas, dan inklusivitas sosial yang lebih besar. Ini memerlukan upaya yang berkelanjutan untuk membangun dialog, rekonsiliasi, dan pemahaman antara pemerintah Indonesia, masyarakat Papua, dan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam.
Selain itu, Papua juga memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Dengan memanfaatkan sumber daya alamnya yang melimpah, serta potensi pariwisata yang belum tergarap sepenuhnya, Papua dapat menjadi destinasi utama bagi investasi dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pembangunan di Papua harus dilakukan secara bertanggung jawab, memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat. Perlindungan terhadap lingkungan alam dan keanekaragaman budaya Papua harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pembangunan. Selain itu, pembangunan di Papua juga harus memperhatikan keadilan sosial dan hak-hak asasi manusia. Semua masyarakat Papua harus merasakan manfaat dari pembangunan, tanpa diskriminasi atau penindasan. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Papua memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia dan di seluruh dunia.